Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya di KH Project. Pada video kali ini saya akan membahas tentang data integrity, data manipulation language, dan data query language. Nah, sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa subscribe di channel, like and share apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu kalian, dan enjoy the video. Thank you. Nah, kita sebelum kita masuk ke insert data, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih data integrity itu. Data integrity adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam tabel konsisten dan lengkap. Nah, kekonsistenan dan kelengkapan data ini biasa dikenal dengan sebutan integritas data. Sebuah database yang baik harus memperhatikan integritas datanya agar database tersebut akurat, konsisten, dan reliable. Nah, data integrity ada dua. Untuk implementasinya ada yang berbentuk constraint dan juga berbentuk roles. Nah, data integrity juga ada 4 jenis. Itu ada entity integrity, domain integrity, referential integrity, dan user defined integrity. Nah, yang pertama kita bahas tentang entity integrity, yaitu memastikan bahwa setiap baris di dalam tabel dapat diidentifikasi dengan minimal sebuah kolom yang disebut dengan primary key. Kolom primary key adalah nilai yang unik dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada domain integrity, memastikan bahwa hanya nilai-nilai yang sesuai dengan yang diinputkan ke dalam sebuah kolom. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi tipe dari data, format data, dan jangkauan nilai dari data. Contohnya tabel kota itu kita buat menjadi rules lebih diperuncing lagi: Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung. User hanya bisa memasukkan kota yang di dalam tabel itu. Kalau yang referential integrity, memastikan bahwa nilai dari setiap foreign key sesuai dengan nilai yang terdapat pada primary key. Untuk user defined integrity, sekelompok aturan dari data yang ditentukan oleh user dan tidak termasuk ke dalam kategori entity, dan juga domain dan referential integrity. Nah, penetapan constraint atau implementasi constraint. Nah, untuk tujuannya penggunaan constraint adalah untuk menghubungkan dua tabel melalui satu kolom. Terus untuk menetapkan suatu aturan yang ditetapkan, serta untuk membuat constraint harus cara membuat constraint itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara create table, dan yang kedua adalah dengan cara alter table. Kalau kita membuat sekaligus bersamaan dengan DML, maka membuatnya dengan cara create table. Sedangkan kalau kita membuat DDL-nya itu atau menambahkan constraint itu belakangan, maka kita menggunakan sintak alter table. Nah, tipe-tipe constraint itu ada 5. Ada primary key, unique key, foreign key, check, dan default. Nah, penetapan constraint yang pertama itu yang berbentuk primary key dan juga foreign key. Nah, kita di sini ada implementasi foreign key dan primary key. Nah, yang mana kita implementasi pada gaji pokok. Nah, ini kita masukkan ke gaji pokok, kita buat table ini dan buat constraint-nya. Set kita execute, maka akan menghasilkan table baru. Lalu kita refresh, habis itu ke tabel pegawai tadi. Nah, kita akan cek nih di tabel pegawai yang tadi ada namanya gaji pokok. Nah, di gaji pokok ini kalau kita sudah membuat constraint, maka constraint di sini atau ditandai di sini ada nih, di key-nya ada namanya primary key, kode gaji pokok yang sesuai dengan nama di sini. Sedangkan yang ini, yang referensi key, karena kita tidak membuat nama dari constraint-nya, maka dia defaultnya seperti ini. Kalau kita membuat namanya, maka nanti ada foreign key dari mana ke mana, seperti itu. Nah, ini implementasi dari constraint, primary key, dan juga foreign key di table pada database kepegawaian kita. Nah, selanjutnya adalah mendeskripsikan pakai unique key. Unique key-nya ini contohnya harus datanya itu harus unik. Contohnya deskripsi itu datanya boleh banyak, selain selain deskripsi datanya nggak bisa banyak. Itu contoh implementasi dari unique key. Sedangkan selanjutnya ada constraint check. Constraint check ini tujuannya adalah untuk menetapkan suatu kolom menjadi domain integrity, yaitu memaksa nilai yang ada selain dari itu dianggap error. Nah, ada ekspresinya, yaitu ada 3, in, like, dan between. Kalau in harus sesuai yang ada di dalam daftar, sedangkan like harus sesuai dengan penetapan berapa digit dan bentuk karakter, dan sedangkan between harus di antara jangkauan yang ditetapkan. Rulesnya seperti ini. Kalau dia menggunakan create table, dia seperti ini, constraint name-nya apa dan check apa. Contoh implementasinya ada di kepegawaian pada jenis kelamin.
kita langsung ke prakteknya. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan jenis kelamin pada pegawai itu menggunakan constraint check, yang mana dia menggunakan ekspresi in. Selain pria dan perempuan ini, maka yang dimasukkan oleh user bakal violate seperti itu. Nah, kita coba execute. Nah, kalau berhasil maka data yang dimasukkan sudah benar. Nah, kita refresh kembali database kita. Lalu kita buka table yang ada di pegawai, apakah ada namanya constraint jenis kelamin di sini. Kita cek di key, di primary key-nya itu udah sesuai, foreign key-nya yang kita udah buat di sini tadi. Nah, constraint-nya yang kita buat adalah check. Nah, check jenis kelamin. Nah, fungsi dari check constraint di jenis kelamin berarti telah berhasil diimplementasikan. Selanjutnya materi tentang check constraint yang berbentuk in. Hampir sama dengan yang tadi adalah check constraint berbentuk in, ekspresinya in. Sedangkan kalau like seperti ini. Di tabel pegawai tadi kita tambahkan NIP-nya berdasarkan namanya angka doang. Maka selain angka tidak bisa dimasukkan walaupun tipe datanya char seperti itu. Nah, contohnya di data pegawai kembali, kita create kembali datanya, seret. Nah, kita refreshkan database kita, seret. Itu kita buka table. Nah, di pegawai apakah constraint-nya terbuat? Nah, di sini ada dua. Constraint untuk primary key ini, like ini, ada juga constraint untuk perempuan tadi. Karena kita tidak namain constraint-nya, maka ya sudah bakal default dari si administrator atau sistem si SQL-nya yang bakal buat. Itu adalah contoh implementasi check constraint in dan juga like. Selanjutnya adalah implementasi dari check constraint yang berbentuk between. Kalau between itu ya diantara dari yang tadi gitu. Contohnya anaknya lebih dari 5 atau enggak di antara 0 sampai 5. Selain itu tidak bisa diinputkan. Itu contoh dari between. Nah, selanjutnya adalah cara enabling dan disabling constraint. Cara aktifkan constraint ya seperti menambahkan alter table-nya apa. Kalau mengidemilkan atau mendisablekan, maka tulis aja alter table, nama table-nya apa. Kita tulis no check constraint seperti itu. Itu contoh dari constraint. Sedangkan untuk menghapus dari constraint tinggal drop constraint-nya dengan cara alter table, nama table-nya apa, constraint-nya apa, maksudnya alter table, table name-nya apa, bisa drop constraint dengan nama constraint-nya apa, maka langsung akan terhapus secara otomatis. Selanjutnya ada namanya, ini adalah rules untuk yang agama. Kita coba di SQL. Nah, selanjutnya kita membuat rules atau data integrity berbentuk rules. Nah, rules itu apa sih? Digunakan untuk melakukan domain integrity terhadap sebuah kolom. Rules biasanya digunakan untuk melakukan pembatasan terhadap sebuah nilai yang berhubungan dengan alur bisnis sebuah perusahaan. Rules sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan constraint. Keduanya dapat digunakan bersamaan dengan keyword in, like, dan juga between, dan dapat digunakan bersama dengan operator perbandingan dan aritmatika. Contohnya di sini adalah rules menggunakan rules yang digunakan pada agama gitu. Kita buat rules pada agama, tinggal blok perintahnya create rules, nama rulesnya apa, s-nya sebagai apa, terus di dalamnya itu in-nya itu apa aja yang diperbolehkan untuk dapat diisi nanti oleh si usernya. Selain itu tidak dapat diisi. Nah, seperti ini. Untuk melihat hasilnya, kita refreshkan database kita, langsung ke pegawai tadi, table pegawai tadi, di constraint-nya ternyata kalau rules itu tidak tampak wujudnya di punya pegawai ini. Kalau di constraint ada, itu di tempat constraint. Sedangkan kalau untuk rules tidak nampak, jadi fleksibel dia. Nah, cukup sekian video tutorial dari data integrity. Nah, untuk video selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.